harus bersinergi dengan pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten maupun pemerintah provinsi. Nah, Bapak-bapak, mungkin di sini karena jasa logistik yang digunakan adalah pandu logistik, dan di sini saya akan memperkenalkan beberapa jasa logistik yang mungkin rekomendasi selain menggunakan pandu logistik. Yang pertama yaitu ada JNT, Pak. Nah, JNT ini kelebihannya itu bisa mengirimkan pada hari libur. Namun di dalam kelebihan ini juga ada kekurangan, Pak, di mana memiliki layanan informasi produk yang terkesan hanya pengirimannya itu saja. Jadi untuk JNT sendiri mungkin untuk penanganan yang lebih produk-produk yang dangerous atau perlu penanganan yang lebih itu sedikit kurang. Nah, kalau Bapak-bapak ingin menyasar ke produk ekspor, saya lebih menekankan memilih jasa ekspedisi DHL. Nah, jasa ekspedisi DHL ini sudah lebih dari 220 negara di wilayah seluruh dunia dalam pemasaran ekspornya. Dan ini apalagi pasar-pasar seperti Eropa itu sudah sering dijajahi oleh ekspedisi DHL ini. Tapi untuk DHL ini karena memang lebih berorientasi kepada ekspor, DHL ini tidak cocok jika untuk pengiriman ke wilayah pelosok-pelosok Indonesia. Jadi mungkin memang lebih tepatnya itu menggunakan pandu logistik. Seperti itu, Bapak-bapak. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pemaparan sosialisasi yang selanjutnya yaitu dari Mbak Fidelma tentang pengolahan limbah hulu menjadi tepung. Menjadi uang, Pak, lebih tepatnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ardi selaku Ketua Paguyuban Sekarang dan juga bapak-bapak pelaku UMKM dan anggota koperasi, lalu teman-teman saya juga. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, Pak ya. Perkenalkan, nama saya Fidelma Octaviane, biasa dipanggil Elma. Nah, untuk asalnya sendiri saya dari Tegal, Pak, dari Pangkah. Iya. Saya dari Undip, jurusannya itu teknik kimia. Jadi untuk pengolahan limbah sendiri termasuk ya saya belajar lah sedikit mengenai pengolahan limbah. Nah, kali ini tuh topik sosialisasi saya tuh mengenai pengolahan limbah shuttlecock sebagai tepung hulu. Nah, sebelumnya bapak-bapak di sini biasanya tuh limbah shuttlecocknya tuh di gimana ini, Pak? Dijual. Langsung dijual saja, nggak dikelola. Nah, kalau di sini kalau di sini ada industri tepung bulu gitu atau berarti keluar kota. Harapannya sih setelah saya sosialisasi ini Desa Lawatan sendiri bisa mengelola limbah bulunya dan membuat sendiri sebagai tepung bulu ya, Pak. Karena nilai jualnya juga cukup tinggi dibandingkan dijual saja. Nah, ini tuh limbah bulu itu sangat berpotensi sebagai tepung bulu. Tepung bulu ini digunakan sebagai bahan pakan ternak pada ternak hewan seperti unggas kayak gitu ya. Lalu bisa juga pakan ternak hewan ruminansia atau seperti sapi, kambing. Lalu juga sebagai bahan pakan tambahan juga pada ikan. Caranya nanti dijelaskan. Nah, ini tuh mengapa limbah bulu sendiri itu bisa dijadikan sebagai bahan tambahan pakan ternak itu karena nutrisinya, proteinnya terutamanya sangat tinggi, yaitu bisa mencapai 85%. Namun kalau misalkan tepung bulu sendiri, limbah bulu ayamnya sendiri itu masih mengandung protein serat kasar yang namanya keratin.
keratin, dimana keratin itu tuh sangat sulit dicerna untuk hewan, sehingga perlu beberapa proses agar si keratin ini tuh terhidrolisis, terdegradasi menjadi protein yang dapat dicerna oleh hewan. Nah, untuk pengolahan bulunya, mungkin maaf ya Pak, itu tulisannya agak kurang terlihat. Itu bisa secara fisik. Secara fisik ini yaitu dipanaskan dengan suhu 105 derajat dengan tekanan 3 atm selama 8 jam. Jadi pakainya itu nanti dipanaskan dengan limbah bulunya dicampur dengan air, lalu dipanaskan selama 8 jam pada tekanan 3 atm. Biasanya itu menggunakan panci bertekanan, bisa panci presto kayak gitu. Mbak, maaf sebelum diteruskan, ini untuk klarifikasi untuk kategorinya itu bulunya buah, karena yang belawakan itu adalah bulu mentok. Iya, apa ini yang dimaksud itu? Karena antara mentok dengan ayam pastinya beda jauh, gitu kan? iya, ini Bapak, ini bulu, kalau dari apa namanya jurnal yang saya baca itu sih bulu aja Pak, nggak ada spesifikasi bulu apa. Asal bulu jenis unggas gitu. Iya, kan untuk beratnya juga sama dan kandungan gizinya juga mirip-mirip Pak. Kalau bulunya manusia nggak bisa. Ya, kalau saya lihat malah justru lebih tebal bulunya mentok Iya. daripada bulu ayam. Itu kan yang dari yang ayam kotor itu kan proteinnya harusnya lebih kurang tuh. Lebih bagusnya dia mentok karena dia dari alam naturalnya lebih banyak. Iya, ini kemarin juga saya sempat membuat pengolahan limbah bulunya. Jadi menggunakan yang secara fisik itu dicuci dulu, pakai limbah bulu dari sini Pak, jadi limbah bulu mentok ya. Dicuci dulu, terus habis itu di presto, karena kan presto itu, panci presto itu tekanannya biasanya 1,5 atm. Nah, karena menggunakan panci presto, saya itu merebusnya selama 10 jam biar lebih apa ya? Banyak. Hidrolisisnya itu lebih sempurna aja Pak. Soalnya kan semakin tinggi tekanannya, suhunya juga bakal semakin tinggi ya. Jadi semakin cepat. Karena panci presto sendiri tekanannya cukup rendah, 1,5 atm. Jadi perebusnya itu lebih lama. Ini mungkin bisa dilihat Pak, limbah bulu yang telah dihidrolisis itu jauh lebih apa ya? Jauh lebih gak sekeras kayak jarum lentur. Iya, ini sudah serbuk. Setelah dikeringkan di oven, lalu di blender. Iya, itu produk tepung bulunya. Itu buat makanan tambahan ternak Pak. Biasanya di ternak sendiri digunakan tuh 1-8%. Biasa sih kalau di internet sih saya lihat 8-10 ribu harga per kilonya. Tapi di pasar-pasar itu dia memiliki kriteria nggak? Ada segmentasi dibentuk untuk perbedaan antara dari angsa atau ini kan bukan angsa, antara angsa berbeda. Ada angsa, ada ayam kampung, ada dari yang dirawatan kan mentok spesialisnya. Tapi biasanya tuh setahu saya ya, kalau sudah di pabrik gitu, itu ya semua bulunya dicampur Pak. Jadi gak ada kriteria tepung bulu ayam atau tepung, namanya tepung bulu. Iya. Kalau yang ini berarti khusus ayam ya, yang ini yang Entok. Itu bulu entok Pak, dari limbah bulu satu dari sini. oh dari sini. Iya. Kemarin udah dibuat ya sama mbaknya Mbak ya. Iya, itu mungkin dari struktur yang sudah dihidrolisis sendiri, yang sudah sudah di presto kan juga lebih panjang kan dibanding bulu ayam. Coba ngomongkan tadi dipakan ini. Dia mau polio. Terus setelah saya memaparkan. Nah, untuk pengolahan bulunya itu bukan hanya secara fisik saja tadi yang direbus di presto ini ya Pak ya, tapi juga bisa secara kimiawi dengan HCl, yaitu dengan cara penambahan HCl 12%. Ini HCl itu bisa didapati di toko kimia 12% dengan rasio 2:1. Namun karena harga HCl sendiri kan cukup mahal ya, jadi menurut saya masih kurang efisien kayak gitu. Lalu secara enzimatis itu bisa menambahkan enzim proteolitik 0,4%. Nah, kalau untuk enzimnya sendiri itu bisa
didapatkan dari bakteri Bacillus sp. Nah, kalau untuk pencarian enzim sendiri kan susah, itu bisa diganti dengan EM4 kalau lo tahu untuk pertanian. EM4 yang warnanya kuning itu untuk fermentasi bulu bisa. Cuma ya waktunya lebih lama karena kan kalau bakterinya sendiri kan sudah bentuk konsentrat kan. Kalau dari EM4 sendiri kan sudah dicairkan, sehingga untuk waktu fermentasi juga ya perlunya 4 sampai 5 hari, gitu, nggak hanya 2 jam. Lalu secara kimiawi, yaitu dengan NaOH, menambahkan NaOH 6% disertai pemanasan dan tekanan, yaitu bulunya ditambahkan 6% NaOH. Lalu seperti secara fisik yang pertama, yaitu dipanaskan dengan suhu 105 derajat dan tekanannya 3 atm. Namun dari semua cara ini, itu Pak, yang paling baik kandungan proteinnya itu ya yang secara fisik, karena kan kita tahu kan kalau misalkan difermentasi semakin lama ya proteinnya semakin sedikit. Jadi untuk secara fisik itu masih cara yang paling baik sih kalau mesti berdasarkan penilaian saya baca. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak? Dari potensi tadi itu dengan beberapa cara itu yang paling baik dan mudah untuk kita itu apa? Dan sektor pasar yang masuk dari itu mana? Dari tadi sekian banyak proses pembuatannya ya yang secara di fisik. pangsa pasarnya memang mudah dan gampang itu, dan gimana caranya itu yang dari itu mana? Kalau pada umumnya sih masih yang secara fisik gitu Pak, soalnya paling mudah dan juga kandungan proteinnya itu paling tinggi. Kalau sampel kan jenengan kan bikin itu kan mungkin skala kecil. Iya. Artinya dengan apa namanya ini panci resto gitu. Ketika kita memang benar-benar